Legenda Jayaprana dan Layonsari. Kisah dari Provinsi Bali. Provinsi Bali terkenal hingga ke mancanegara karena pantainya yang sangat indah. Selain memiliki banyak panorama pantai yang indah, Provinsi Bali juga memiliki banyak cerita rakyat. Salah satunya cerita rakyat yang berjudul Jayaprana dan Layonsari. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Wanekeling Kalianget yang berlokasi di daerah utara Pulau Bali. Di kerajaan itu, hiduplah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Mereka hidup serba kekurangan. Kondisi mereka semakin memprihatinkan karena kerajaan terkena sebuah wabah penyakit yang menyebabkan banyak warga meninggal. Keluarga kecil itu pun tak luput dari wabah. Dari 5 anggota keluarganya, hanya 1 yang masih selamat dari wabah. Ia adalah Inyoman Jayaprana. Jayaprana sedih ditinggal kedua orang tua dan 2 saudaranya. Ia hidup sebatang kara. Demi melanjutkan kehidupan, Jayaprana memberanikan diri menghadap Raja Kalianget dan memohon agar menjadi abdi dalam kerajaan. Jayaprana beruntung karena Raja Kalianget mengabulkan permintaannya. Sejak itulah Jayaprana mengabdi pada Raja Kalianget. Pagi-pagi sekali, Jayaprana kecil berangkat dari rumah peninggalan orang tuanya menuju istana. Di dalam istana, ia menjalankan tugas-tugasnya sebagai abdi dalam kerajaan dengan baik. Tak heran jika ia akhirnya menjadi abdi kesayangan sang raja. Beberapa tahun kemudian, Jayaprana tumbuh menjadi pemuda berparas tampan dan baik hati. Raja Kalianget menitahkan agar Jayaprana memilih salah satu dayang istana untuk menjadi istrinya. Namun, Jayaprana menolak dengan halus karena ia ingin mencari calon istri dari luar istana. Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud menolak titah Baginda. Hamba ingin menikah, tapi bukan dengan dayang-dayang istana. Baiklah Jayaprana, jika itu yang kamu inginkan, aku tidak akan menghalangimu untuk memilih calon istri sesuai pilihan. Keesokan harinya, Jayaprana melancong ke pasar di depan istana. Ia hendak melihat-lihat gadis yang lalu lalang pergi ke pasar. Tidak berapa lama, dari kejauhan ia melihat seorang gadis yang cantik jelita. Ia mengenakan pakaian sederhana dan berjalan melenggang malu-malu ketika sampai di depannya. Pertemuan mereka berlangsung begitu cepat. Karena gadis itu sadar sedang diperhatikan Jayaprana, ia menyelinap dan membaur dengan keramaian orang di dalam pasar. Jayaprana langsung mencari informasi perihal gadis itu pada orang-orang di sekitarnya. Setelah memperoleh keterangan mengenai gadis itu, ia pun kembali ke istana untuk melaporkan pada Raja Kalianget. Ampun Baginda, hamba sudah menemukan calon istri untuk dipersunting. Ia bernama Ni Komang Layonsari, putri dari Jero Bendesa dari Banjar Sekar. Kalau begitu, besok pagi kamu antar suratnya ke rumah orang tua gadis itu. Baik Baginda. Pagi-pagi sekali, Jayaprana menuju ke rumah Jero Bendesa untuk menyerahkan surat dari Raja Kalianget. Saya diutus oleh Raja untuk mengirimkan surat ini. Mohon diterima. Terima kasih anak muda. Sesaat, Jero Bendesa membaca isi surat tersebut. Usai membaca, ia mengangguk-angguk setuju. Kemudian bertanya pada Layonsari, Bagaimana putriku? Apakah kau bersedia menikah dengan Jayaprana? Layonsari tidak menjawab. Ia hanya tersenyum malu, tanda bahwa ia pun bersedia. Jero Bendesa pun menyatakan bahwa ia setuju putrinya menikah. Jayaprana merasa lega dan bersuka cita mendengar tanggapan keluarga Layonsari. Ia pun segera mohon diri dan kembali ke istana. Ampun Baginda, lamaran hamba diterima oleh keluarga Layonsari. Kalau begitu, hari Selasa Legi Wuku Kuningan yang akan datang akan digelar upacara pernikahan Jayaprana dengan Layonsari. Para hulu balang kerajaan
Dirikan bangunan rumah dan balai-balai paling lengkap untuk pernikahan Jayaprana. Hari upacara pernikahan pun tiba. Jayaprana diiringi para patih dan punggawa istana berjalan menuju rumah Jero Bendesa untuk menjemput pengantin perempuan. Setelah melalui berbagai upacara, kedua pengantin pun menaiki joli atau tandu bertirai menuju istana. Ketika rombongan tiba di depan istana, mempelai pun turun dari joli untuk meminta restu pada sang raja. Saat kedua mempelai memberi hormat, Raja Kalianget hanya diam membisu. Raja terpana dan jatuh hati pada kecantikan Layonsari. Seketika muncul niat buruknya untuk merebut Layonsari dari Jayaprana. Usai acara pernikahan, Jayaprana dan Layonsari izin untuk kembali ke rumahnya. Sepeninggal mereka, Raja mengumpulkan para patih kerajaan untuk meminta pendapat mereka tentang cara menghabisi nyawa Jayaprana. Jika Layonsari tidak menjadi istriku, aku bisa gila. Mendengar ucapan sang raja, Patih Saunggaling memberikan usul bahwa raja harus menitahkan Jayaprana pergi ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang hancur. Ampun Baginda, ini hanyalah siasat agar bisa menyingkirkan Jayaprana. Usulmu bisa diterima. Panggil Jayaprana untuk menghadap. Beberapa hari kemudian, Jayaprana menghadap Raja Kalianget yang sangat dihormatinya. Ampun Baginda, ada apa gerangan hamba diminta menghadap Baginda? Ada tugas penting untukmu. Besok pagi berangkatlah ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang kandas di sana. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Jayaprana langsung menerima titah sang raja dan kembali ke rumah untuk menyampaikan berita itu pada istrinya. Kanda, sebaiknya urungkan saja niat Kanda. Dinda khawatir terjadi sesuatu di sana. Firasat Dinda tidak enak. Tidak Dinda, ini adalah perintah raja. Kanda harus berangkat. Dinda tidak perlu cemas, nyawa ada di tangan Tuhan. Keesokan harinya, Jayaprana berangkat ke Teluk Terima bersama Patih Saunggaling dan sejumlah prajurit istana. Ketika sampai di hutan lebat, Patih Saunggaling menikam Jayaprana di lambung kirinya hingga tewas. Aku hanya menjalankan perintah raja. Setelah Jayaprana tewas, Patih Saunggaling dan pasukannya kembali ke istana. Namun, di tengah perjalanan, mereka bertemu beberapa macan putih yang tiba-tiba menyerang hingga Patih Saunggaling dan beberapa lainnya tewas. Kabar tewasnya Jayaprana pun sampai ke telinga raja. Dengan bergegas, ia segera menghampiri Layonsari di rumahnya. Ia pura-pura berduka menyampaikan kabar tewasnya Jayaprana di hadapan Layonsari. Layonsari, bagaimana jika kau menjadi istriku? Maaf Baginda, hamba belum bisa melupakan suami hamba. Mendengar jawaban Layonsari, raja marah besar. Ia langsung menarik tangan Layonsari agar mau ke istana. Layonsari meronta-ronta, menolak. Di tengah-tengah teriakan, Layonsari melihat sebuah keris terselip di pinggang sang raja. Layonsari mengambil dan menusukkan keris tersebut pada dirinya sendiri. Lebih baik aku mati daripada menikah dengan orang yang telah membunuh suamiku. Raja Kalianget terkejut dan tidak menyangka Layonsari akan menikam dirinya sendiri. Ia berteriak histeris melihat tubuh Layonsari tergeletak di tanah. Layonsari! Raja Kalianget seperti kehilangan arah. Ia menyerang apa saja yang ada di hadapannya hingga membuat kacau di kerajaannya sendiri. Perilaku sang raja meresahkan seluruh kerajaan. Para patih kerajaan akhirnya memutuskan untuk menangkap raja dan memasukkannya ke dalam penjara. Sifat Raja Kalianget yang menghalalkan segala cara dengan memerintahkan patihnya untuk membunuh Jayaprana mengakibatkan kehancuran kerajaannya. Akibat ucapan yang arogan bahwa ia akan gila jika tidak menjadikan Layonsari sebagai istri, pada akhirnya ia termakan omongannya sendiri. Hingga kini, makam Jayaprana menjadi kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan di Bali. Tak hanya kisahnya yang menyedot perhatian pengunjung, posisi makamnya yang indah karena memiliki pemandangan laut juga menambah daya tarik tersendiri. Legenda Garuda Wisnu Kencana,
Kisah dari Provinsi Bali. Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Pulau Bali. Tempat wisata ini memiliki nama lengkap Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana ini mulai dibangun pada tahun 1992 dan diresmikan pada tahun 2018. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana menempati lahan seluas 67 hektar di wilayah Jimbaran, Provinsi Bali. Garuda Wisnu Kencana selama berabad-abad menjadi legenda rakyat Bali yang masih diceritakan secara turun-temurun. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu, di Pulau Bali, hiduplah seorang resi sakti bernama Resi Kasyapa. Sang resi sakti memiliki 2 orang putri. Putri pertama bernama Kadru dan putri kedua bernama Winata. Suatu hari, Resi Kasyapa memberikan kepada kedua putrinya masing-masing sebutir telur berwarna putih yang besar. Kadru dan Winata, jagalah telur-telur itu. Apapun yang menetas harus kalian rawat seperti anak sendiri. Siap, Ayahanda. Setelah beberapa bulan, telur-telur itu pun menetas. Telur milik Kadru menetas dan melahirkan 9 ekor naga. Sedangkan telur milik Winata menetas dan melahirkan seekor burung elang. Burung elang tersebut oleh Winata diberi nama Garuda. Memelihara 9 ekor naga membuat Kadru kewalahan. Setiap hari, 9 ekor naga itu selalu ribut dan berlarian ke sana kemari. Sedangkan Winata setiap hari dengan sabar memelihara Garuda. Dia memberinya makan dan membantunya belajar terbang. Rasa dengki selalu menghinggapi manusia yang berhati buruk. Demikian juga dengan Kadru. Setiap hari melihat Winata yang tidak kerepotan mengurus Garuda, Kadru pun merasa dengki. Dia pun mencari rencana jahat agar Winata mau memelihara 9 ekor naga miliknya. Keesokan harinya, Kadru menemui ayahnya. Ayahanda, seumur-umur baik saya maupun Adinda Winata belum pernah melihat kuda ucai suara. Bila mana Ayahanda berkenan mendatangkan kuda ucai suara kemari, agar kami bisa melihatnya. Baiklah, besok akan kupanggil kuda ucai suara kemari. Setelah menemui ayahnya, Kadru kemudian menemui adiknya, Winata. Adinda, ada kabar gembira. Besok Ayahanda akan memanggil kuda ucai suara kemari. Kita berdua selama ini belum pernah melihat kuda yang bisa terbang itu. Wah, benarkah? Selama ini kita hanya pernah mendengar namanya, tapi belum pernah melihat wujudnya seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Apa warna kuda terbang itu? Tapi, yang kalah harus mematuhi perintah yang menang. Bagaimana? Baiklah, aku setuju. Aku menebak kuda tersebut berwarna hitam. Aku menebak kuda itu berwarna putih. Kadru kemudian menemui anak-anaknya. Dengar ya, aku baru saja bertaruh dengan Winata apa warna kuda ucai suara. Aku menebak warna kuda itu hitam, sedang Winata menebak warna kuda itu putih. Aduh, Ibu, warna kuda itu putih. Tahu dari mana kamu? Aku tadi bertanya kepada kakek Resi. Wah, kalah kita. Habislah kita diajak sama Garuda. Diam kalian. Aku ada ide. Kalian cegat kuda ucai suara sebelum datang kemari. Kemudian, kalian sembur sehingga kuda itu berwarna hitam. Kalian mengerti? Iya, Ibu. Kami mengerti. Keesokan harinya,
kuda Ucai Suara dalam perjalanan menuju ke rumah Resi Kasyapa. Ketika masih dalam perjalanan tersebut, tanpa sempat disadari oleh kuda Ucai Suara, 9 naga menyemburnya. Akibatnya, tubuh kuda Ucai Suara berubah dari putih menjadi hitam legam. Dasar anak-anak nakal. Awas kalian. Lihatlah Adinda, kuda Ucai Suara berwarna hitam. Nah, mulai sekarang, kamu harus mematuhi semua perintahku. Setelah itu, sesuai perjanjian, Winata harus mengurus 9 ekor naga. Sedangkan Kadru setiap hari hanya bermalas-malasan. Selama bertahun-tahun, Winata harus memelihara 9 naga tersebut. Sampai suatu ketika, Garuda yang sudah dewasa bertanya kepada ibunya. Ibu, kenapa harus repot-repot mengurus 9 naga itu? Padahal mereka itu bukan anak-anak ibu. Winata pun menjelaskan asal-usulnya hingga dia terpaksa mengurus 9 ekor naga tersebut. Garuda yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah. Pasti ini ulah licik 9 ekor naga itu. Aku sudah terbang ke kayangan dan melihat sendiri kalau kuda Ucai Suara itu berwarna putih. Garuda yang sangat marah segera menemui 9 naga. Mereka bertarung dengan sangat dahsyat. Aduh, ampun Garuda. Aku mengaku kalah. Aduh, sisiku terkelupas gara-gara cakarmu. Ibu, tolong aku. Garuda yang cakarnya sangat kuat dan bisa terbang, mampu mengalahkan 9 ekor naga tersebut. Garuda, meskipun kamu bisa mengalahkan anak-anakku, bukan berarti ibumu bisa bebas. Agar ibumu bisa bebas, kamu harus membawa Tirta Amarta dan kau berikan kepada anak-anakku. Tirta Amarta adalah air keabadian. Siapapun yang meminumnya, meskipun hanya setetes, akan hidup abadi. Garuda pun kemudian terbang menjelajahi 7 samudra mencari Tirta Amarta. Selama berhari-hari, air keabadian yang dicarinya tidak kunjung ketemu. Hingga sampai akhirnya Garuda bertemu Dewa Wisnu. Hai burung elang raksasa, sudah berhari-hari kamu menjelajahi 7 samudra. Sebenarnya apa yang kamu cari? Garuda menjelaskan tentang tujuannya mencari Tirta Amarta. Aku bisa memberikan secangkir Tirta Amarta dengan syarat engkau mau menjadi tungganganku. Wah, kamu berhasil mendapatkan Tirta Amarta. Dengan ini kubebaskan ibumu. Ketika Kadru hendak memberikan cangkir berisi Tirta Amarta, tiba-tiba datang Dewa Indra dan merebut cangkir tersebut. Sebagian isi Tirta Amarta jatuh ke rumput ilalang yang berdaun tajam. 9 naga berebut menjilati rumput ilalang. Namun sayang, rumput ilalang yang berdaun tajam membuat lidah naga terbelah bagian tengahnya. Itulah hukuman buat kalian yang bertindak serakah dan suka memperbudak orang lain. Mulai dari sekarang, seluruh keturunan kalian akan memiliki lidah bercabang sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini. Garuda juga memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu. Garuda mengantarkan Dewa Wisnu ke seluruh penjuru bumi dan langit. Sejak itulah, Sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana. Kegigihan perjuangan Garuda membebaskan ibunya dari perbudakan mengilhami para pendiri bangsa ini. Mereka menggunakan burung Garuda sebagai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cerita rakyat dari Bali berjudul Legenda Asal Mula Desa Trunyan, Kedisan, dan Abang Dukung. Ada sebuah kisah pada zaman dahulu kala. Seorang Raja Solo yang bertahta di Keraton Surakarta mempunyai 4 orang anak, yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan yang bungsu adalah seorang anak perempuan.
Pada suatu hari, di dalam keraton tiba-tiba tercium sebuah harum yang sangat menyengat. Bau apa ini? Apa kalian menciumnya juga? Ketiga adiknya mencoba mengendus. Iya Kanda, baunya harum, tapi menyengat sekali. Bau apa ini? Aneh sekali. Iya, tidak biasanya di keraton tercium bau harum seperti ini. Keempat bersaudara itu pun mencari sumber bau yang menyengat itu. Sepertinya bau ini berasal dari arah timur, Kanda. Kamu benar adikku, ayo kita cari tahu. Keempat bersaudara itu sangat penasaran pada bau itu. Akhirnya mereka sama-sama mencari sumber bau tersebut. Ternyata dicari tidak ketemu-ketemu, tetapi mereka masih penasaran. Akhirnya mereka berpamitan dengan ayah untuk mencari asal bau tersebut. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, pergilah dan berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Akhirnya keempat saudara tersebut menempuh perjalanan mencari asal mula bau tersebut. Mereka menyusuri hutan, menyeberangi sungai, dan selat Bali. Hingga akhirnya mereka berempat sampai di Pulau Bali. Kita sudah sampai di Bali dan baunya semakin menyengat. Berarti yang kita lalui tidak salah. Kita semakin dekat dengan bau itu. Ayo lanjutkan perjalanan. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Pulau Bali di sebelah timur, di antara desa Ciluk Karangasem dan tepi di dekat Buleleng. Saat mereka sampai di kaki Gunung Batur, si putri bungsu tiba-tiba berhenti. Adinda, mengapa berhenti? Adinda tertarik dengan tempat ini, Kanda. Sangatlah indah. Jika diperbolehkan, izinkan Adinda tinggal di tempat ini. Ketiga kakaknya pun berunding dan mengecek tempat tersebut. Baiklah Adinda, jaga dirimu baik-baik ya. Kami akan mencari sumber bau itu dulu. Lalu kami akan kembali ke sini. Kau harus berhati-hati ya adikku sayang. Tentu Kakanda, berhati-hatilah dalam perjalanan. Sejak itulah putri bungsu dari kerajaan Surakarta tinggal di lereng Gunung Batur sebelah timur, di mana ada pura Batur berdiri yang kemudian diberi gelar Ratu Ayumas Kaketek. Sementara itu, ketiga kakaknya kembali melanjutkan perjalanan mencari asal bau harum yang sangat menyengat itu. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara burung yang sangat merdu dari arah barat daya Danau Batur, yaitu di dataran Kedisan. Suara burung tersebut sangat nyaring bunyinya, sehingga membuat pangeran ketiga berteriak kegirangan. Bagus sekali suara burung itu. Wah, bagus sekali. Senang sekali aku. Melihat tingkah adiknya yang kegirangan, sang pangeran sulung menjadi murka. Hei adikku, jika kamu senang dengan tempat ini, maka tinggallah di sini saja. Tidak perlu teriak-teriak. Tidak, Kakanda. Namun si pangeran sulung telah murka dengan kelakuan adiknya tadi. Akhirnya ia menendang adiknya hingga sang adik terjatuh dengan keadaan posisi duduk bersila dan menjadi patung. Kini patung tersebut dikenal dengan patung Batara yang menjadi gelar Ratu Sakti Sang Hyang Jeru. Kini bersemayam di Melinggoy di Meru Tumpang Pitu atau bangunan Tumpang 7 di Pura Dalam Pingit, Desa Kedisan. Kini tinggal dua orang bersaudara yang melanjutkan perjalanan, yaitu Pangeran Solo Sulung dan Pangeran kedua. Mereka melakukan perjalanan dengan menempuh Danau Batur sebelah timur. Kemudian mereka bertemu dua gadis cantik. Sang pangeran kedua sangat tertarik. Ia pun menyapa mereka. Hei gadis cantik, mau pergi kemana kau? Maukah aku temani? Ternyata tindakan si pangeran kedua itu tidak disukai Pangeran Sulung. Hei adikku, jika kamu lebih senang dengan kedua gadis itu dan melupakan misi kita, tinggallah kamu di sini. Tidak Kanda, aku ingin terus mencarinya bersama Kanda. Namun sang Pangeran Sulung telah murka. Ia menendang adiknya sampai jatuh dengan keadaan tertelungkup. Alah bohong, kau pasti lebih memilih mereka. Konon, pangeran kedua itu menjadi kepala desa di desa Abang Duku. Akhirnya Pangeran Sulung melanjutkan perjalanannya seorang diri untuk mencari sumber bau harum yang menyengat itu. Ia menyusuri pinggir Danau Batur yang curam. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah daratan. Di sana ada sang kakak dan seorang dewi yang sangat cantik jelita. Ia duduk di bawah pohon tarumenyan. Karena parasnya yang sangat cantik,
Pangeran pun terpesona melihat kecantikannya dan berniat untuk melamarnya. Oh, rupanya ini sumber bau harum yang menyengat itu. Kau sungguh cantik jelita. Maukah kau menikah denganku? Baiklah, engkau boleh menjadi suami adikku. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa itu? Kau harus menjadi pancer jagat atau pemimpin desa. Baiklah, aku terima syarat itu. Akhirnya pesta perkawinan antara Pangeran Sulung dan Sang Dewi pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Setelah pernikahan tersebut, sang pangeran dinobatkan sebagai kepala desa di Desa Trunyan. Nama desa tersebut diambil dari nama pohon taru menyan. Taru berarti pohon dan menyan berarti haru. Setelah menjadi suami Sang Dewi, Pangeran Sulung mendapatkan gelar Ratu Sakti Pancering Jagat yang menjadi dewa tertinggi orang Trunyan. Sedangkan Sang Dewi bergelar Ratu Ayu Pingit dalam dasar yang menjadi penguasa danau. Sejak saat itulah Ratu Sakti Pancering Jagat dibantu istrinya untuk memimpin desa Trunyan dengan arif dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, desa tersebut menjadi sejahtera dan berkembang menjadi kerajaan kecil. Sang Ratu Sakti Pancering Jagat ingin agar seluruh rakyatnya hidup damai tanpa serangan dari kerajaan luar. Maka dari itu, ia meminta untuk menghilangkan bau harum yang menyengat itu. Wahai seluruh rakyatku, aku perintahkan kepada kalian agar tidak lagi menguburkan jenazah orang Trunyan. Biarkan saja di bawah pohon taru menyan, sehingga bau harum itu tidak mengundang kedatangan orang luar ke negeri ini. Jadi negeri ini akan aman dan damai. Sejak saat itulah, ketika ada penduduk Trunyan yang meninggal, jenazah mereka dibiarkan membusuk di bawah pohon taru menyan. Jadi pohon tersebut tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Begitu pula sebaliknya, jenazah tidak mengeluarkan bau busuk karena bau harum pohon taru menyan menetralisir bau tersebut.